Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara penggunaan model untuk peserta didik. Nah, untuk sekarang kita menggunakan aplikasi learning ya atau LMS gitu, menggunakan model. Eh, saya akan bahas untuk sisi dari peserta didik ya. Nah, sebelumnya kita buka dulu web browsernya dan langsung masuk ke link LMS-nya atau link modelnya. Nah, di sini link modelnya itu menggunakan akademik ya .smkn2 kng.sch.id. Nah, nanti tinggal klik saja ya. Oke. Nah, di sini saya akan menggunakan user siswa. Nah, untuk user siswanya itu menggunakan NIS ya. Nah, di sini saya ketikkan dulu NIS-nya. Nah, mungkin di sini saya akan mengambil contoh untuk yang kelas 10 ya. Mungkin untuk yang kelas 11, kelas 12 itu sama saja sih untuk tahapannya. Jadi nanti peserta didik ya silakan tonton sampai beres. Nah, untuk password defaultnya itu dari sisi admin di settingnya itu 1 2 3 4 5 6. Oke. Nah, di sini ya ketika peserta didik pertama login, nah di situ diwajibkan untuk mengganti password. Nah, ini salah satu contoh yang punyanya Abdul Majid ya, 10 RPL 1. Saya akan rubah passwordnya. Oke. Nah, di sini sandinya harus memiliki setidaknya 8 karakter. Nah, setidaknya 1 digit ya. 1 angka ya. Terus ada setidaknya 1 huruf kecil. Terus ada lagi setidaknya huruf besar ya, minimal 1 itu ada huruf besar. Terus ada karakter non alphanumerik ya, mungkin alphanumerik ya salah satu contoh kayak atau $, gitu ya, dolar kayak gitu, atau crash atau pagar ya. Nah, saya akan contohkan menggunakan S-nya besar ya, S MKN2 KNG. Jadi ada non alphanumeriknya, ada huruf besarnya, ada huruf kecilnya, dan ada angkanya juga. Maaf, ini password saat ini ya, 1 2 3 4 5 6. Nah, oke, di sini saya menggunakan S-nya besar MKN2 KNG. Ya, ulangi lagi yang password yang barunya SMKN2KNG. Nah, oke, kalau itu kalau sudah kita simpan perubahan. Jadi silakan nanti peserta didik ya, Ananda, kalian rubah passwordnya ya. Sebisa mungkin password itu yang gampang dihafal ya, jangan sampai kalian lupa. Kalau ketika kalian lupa tidak bisa masuk ke LMS-nya atau ke modelnya, nah mungkin nanti kalian akan menghubungi adminnya gitu ya untuk mereset passwordnya. Oke, saya simpan dulu perubahan. Nah, ini biarkan saja, jangan disimpan. Oke, nah ini password telah diubah ya. Jadi passwordnya sudah dirubah ya. Nanti untuk Abdul Majid ya 10 April 1 nanti loginnya passwordnya itu S-nya besar ya, SMKN2 KNG ya. Jadi huruf besarnya hanya S-nya aja gitu, yang lainnya kecil. Oke, saya lanjut. Nah, ini halaman dashboard ya, dashboard di LMS gitu ya, di Moodle ya. Nah, di sini
kalian ya bisa di scroll ke bawah. Tutup dulu. Nah, di sini ada mata pelajaran yang nanti kalian ikuti gitu ya. Nah, salah satu contoh di sini untuk kelas 10 ada mata pelajaran fisika. Ini untuk yang di dashboardnya. Nah, ini baru satu yang muncul gitu ya. Nanti mungkin akan banyak gitu mata pelajarannya. Ya, sesuai jenjangnya ya. Mungkin yang kelas 10 ada berapa mata pelajarannya? 11, 12 seperti itu. Nah, nanti bila mata pelajarannya tidak lengkap ya atau ada yang salah, nah itu nanti bisa menghubungi ke adminnya ya. Nah, selanjutnya di sini ada beranda situs ya, menu, ada dashboard beranda situs. Nah, kalau di beranda situs itu kursus yang tersedia. Nah, maksudnya kursus itu mata pelajaran ya. Jadi artian kursus itu di sini mata pelajaran yang tersedia. Nah, untuk peserta didik tidak bisa seenaknya masuk ke kursus yang ada di sini gitu ya. Nanti akan diberi akses ya sesuai mata pelajaran yang diampunya seperti itu ya. Jadi ketika kelas 10 mata pelajarannya mungkin khusus jurusan RPL ya RPL saja yang muncul untuk kelas 10 seperti itu. Begitu yang lainnya juga. Oke, selanjutnya di sini ada menu kalender. Nah, di sini biasanya kalau kalender itu muncul ya jadwal-jadwal seperti jadwal absensi ya, salah satu contoh di sini ya. Mungkin dari sisi guru, nah ini udah disetting oleh gurunya itu ada absensi kelas. Jadi akan diingatkan absensi kelas atau ada ulangan, ada pengumpulan tugas. Nah, itu ada nanti notifikasi di kalendernya. Mungkin bagi kalian peserta didik ya, di situ kalian bisa download aplikasi modelnya di Play Store gitu. Nanti akan ada notifikasi di handphonenya. Oke, saya lanjut lagi. Nah, di sini ada file pribadi. Nah, kalian peserta didik bisa menambahkan ya file-file pribadi ya, salah satu contoh mungkin tugas atau apa project gitu ya, bisa disimpan di sini gitu ya. Nah, di sini untuk ukuran maksimal ukuran file baru ya di sini 2 MB ya, batasan keseluruhannya itu kalian dapat menampung 100 MB. Ya mungkin nanti gimana kebijakan dari sekolahnya atau dari adminnya ya. Itu penyimpanan untuk bagi siswa itu berapa gitu, karena kan satu sekolah, salah satu contoh SMK Negeri 2 Kuningan itu siswanya kan ribuan gitu ya. Nah, nampung tidak gitu dengan ribuan itu ya, seperti itu. Nanti bisa konsultasi dengan adminnya gitu ya. Oke, nah yang terakhir di bawah ada kursus yang diikuti. Nah, artian kursus itu harus diingat ya, artian kursus itu mata pelajaran yang diikuti gitu ya, nih mata pelajaran yang saya ikuti gitu harusnya ya. Oke, di sini salah satu contoh ada satu ya, fisika kelas 10. Nah, oke, kita klik yang fisika. Nah, ininya kita perkecil saja, diklik. Nah, di sini di mata pelajaran fisika ya, di situ ada beberapa ya, dari mulai ada pengumuman absensi kelas ya. Di sini ada materi pokoknya gitu ya. Ini yang pertama ada salah satu contoh, ada konsep besaran pokok ya, besaran turunan dan satuan dalam pengukuran. Nah, ini satu topik ya, di dalamnya itu banyak materinya ya. Terus sampai ke bawah. Nah, ini kalau di sini ada tulisan terbatas. Nah, available form 20 Agustus 2020. Nah, nanti dia materi ini akan dibuka di tanggal 20 Agustus. Nah, mungkin nanti juga ada di kalender, ada notifikasinya mata pelajaran yang selanjutnya itu akan dibuka tanggal 20. Nah, ini di sini juga ada tanggal 14 ya, seperti itu. Jadi untuk materi-materinya itu akan dibuka sesuai jadwal per minggunya, seperti itu ya. Nah, itu disettingin dari gurunya itu tentunya, seperti itu. Nah, oke, kembali lagi. Nah, di sini kembali ke atas ya, untuk pengumuman mungkin ada itu pengumuman tentang pelajaran di setiap pelajarannya ya. Nah, di sini ada absensi kelas. Nah,
Jadi untuk peserta didik, kalian absensi kelasnya itu di sini. Nah, absensi kelasnya gimana? Nah, kalian bisa klik dulu di sini. Nah, absensinya itu sesuai hari ya, jadwal sesuai jadwal daringnya ya. Mungkin peserta didik sudah dikasih ya jadwal daringnya gitu oleh guru gitu ya. Nah, itu tinggal dicek saja ya. Salah satu contoh untuk fisika gitu ya. Fisika di sini jadwal daringnya itu tanggal 28, salah satu contoh ya. Nah, nanti kalian tinggal klik saja untuk absensinya. Kliknya di mana? Di sini. Ya, submit attendance. Oke, saya klik. Nah, di sini yang wajib untuk mengisi daftar header itu oleh siswanya ya. Jadi misalnya contoh di sini Abdul Majid 10 RPL 1. Nah, di sini tinggal pilih Anda hadir, Anda sakit, ada alpha ya. Ya biasanya kalau online ya pilihnya hadir gitu ya. Nah, kenapa di sini ada munculnya 3 gitu, ada hadir, sakit, alpha, nggak ada izin lagi gitu ya. Ya untuk daring mungkin adanya 3 gitu ya, ada hadir, sakit, alpha. Kalau untuk sakit alpha itu bisa terisi otomatis ketika seasonnya habis ya. Maksudnya seasonnya itu jadi waktu absensinya gitu. Nah, nanti akan disetting juga waktu absensinya oleh gurunya gitu ya. Biasanya absensinya itu sesuai jam mata pelajarannya. Misalnya contohnya kalau dari jam 7 sampai jam 8, mungkin absensinya dari jam 7 sampai 8 seperti itu. Jadi itu gimana kebijakan dari gurunya masing-masing. Nah, oke. Nah, di sini kita pilih hadir ya, karena kan setiap kehadiran itu ada poinnya ya. Oke, kita simpan perubahan. Nah, di sini status hadir dan poinnya 2 full. Nah, kalau tidak hadir otomatis 0 ya. Kalau sakit itu poinnya 1 seperti itu. Nah, nanti ini akan tercatat recordnya seperti itu ya. Jadi nanti setiap tanggal daringnya, jadwal daringnya itu akan muncul untuk absensinya. Oke, itu untuk absensi gitu ya. Jadi nanti silahkan diulang-ulangi. Oke, saya kembali lagi ke fisika. Nah, jangan sampai lupa ketika di sini di LMS di Moodle itu ada seperti otak checkbox atau kotak seperti ini. Nah, ini harus diklik sama kalian ya. Bahwa kenapa sih harus diklik gitu ya? Nah, ini untuk penandaan prosesnya gitu. Jadi semua kegiatan itu harus diklik. Salah satu contoh saya bilang checkbox ya. Jadi untuk memilihnya gitu ya. Checkbox. Nah, di sini kan ada your progress ya. Your progressnya itu, nah di sini kita klik ya. Nah, ini kita klik. Nah, begitu juga di bawah. Kita klik sesudah baca. Biasanya kalau udah baca dia otomatis gitu ya. Di sininya tercentang ya. Kalau tidak otomatis ya silakan kalian klik di sini your progress. Oh, saya udah lihat presentasi, kita klik ya video pembelajaran. Ya, nah ada forum diskusi juga. Nah, nanti kita bahas. Ada di sini ada folder lembar kerja peserta didik. Ada untuk mengumpulkan tugasnya. Oke, jadi harus kalian ingat ya di peserta didik nanti untuk progresnya itu silakan diklik ya. Di sini ada ketika diklik itu ada centangnya seperti itu di checkboxnya ya. Itu wajib gitu ya. Oke, kembali lagi. Nah, di sini salah satu topik ya mata pelajaran di fisika ya. Di bawahnya itu ada materi, ada video, ada forum diskusi, ada lembar kerja peserta didik, dan untuk mengumpulkan tugasnya juga. Oke, saya bahas dulu di bawah. Di sini ada bahan bacaan. Jadi ketika kalian mengklik folder ini ya, bahan bacaan, di situ di dalamnya biasanya ada bahan bacaan, bahan ajar ya untuk kalian
Nah, di sini kalian bisa download satu folder gitu. Misalnya di sini hanya satu ya. Mungkin ada beberapa file gitu yang dikasihkan oleh guru, ada PDF-nya, ada Word-nya, ada PowerPoint-nya, seperti itu. Nah, itu bisa di-download satu folder. Nah, nanti akan menjadi ekstensinya itu jadi zip ketika di-download. Seperti itu. Nah, jadi kalian nggak usah capek online gitu ya, buka lagi browser, buka lagi modulnya gitu ya, baru buka modulnya fisikanya gitu ya. Dengan adanya di download seperti ini, kalian ketika offline juga bisa melihat modulnya seperti itu ya. Jadi ada fasilitas untuk downloadnya. Oke, saya back lagi. Nah, di sini di bawahnya itu ada presentasi ya, besaran dan pengukuran. Nah, di sini saya klik, coba diklik. Nah, di sini untuk presentasi salah satunya itu contohnya itu menggunakan PowerPoint ya, presentasi. Jadi tidak hanya di-download saja filenya, nah kalian bisa langsung di sini baca presentasinya. Nah, ini presentasi untuk yang PowerPoint seperti itu ya. Jadi nanti silahkan saja kalian baca gitu ya. Oke, saya back lagi. Nah, di sini ada video pembelajarannya juga gitu. Jadi biar lengkap ditambah video pembelajarannya ya. Nah, di sini video pembelajarannya. Nah, salah satu contoh. Nah, di sini videonya itu ambil langsung dari YouTube seperti itu. Jadi kalian ketika di browser di handphone itu bisa diklik langsung di play juga gitu ya, sama seperti ini ya. Jadi silakan gitu ya, kalian cermatilah videonya seperti itu ya. Nah, oke, sama ini juga yang video 2 ya, sama seperti tadi itu dari YouTube ya, ngambilnya kita tampilkan di sini ya. Oke, seperti itu. Jadi kalian bisa play ya. Nah, back lagi, saya buka di. Nah, ini ada forum diskusi ya. Jadi bagi peserta didik ya, kalian bisa berdiskusi dengan gurunya di sini melalui LMS Moodle ya. Jadi kalian ketika kalian ada yang ditanyakan tentang materi tersebut ya, kalian tidak usah capek-capek langsung japri ke gurunya, tapi ketik saja di sini ya, di forum diskusi gitu ya. Jadi ada yang ditanyakan, ada yang tidak jelas ya, ada ketika bingung mengerjakan tugasnya gitu ya, atau penjelasannya kurang jelas gitu ya. Nah, bisa di sini. Silakan kalian tambahkan topik diskusi, klik yang ininya. Nah, misalnya di sini subjeknya apa gitu ya. Ya. Misalnya tadi ada materi besaran pokok gitu ya. Silakan ketik besaran pokok ya. Besaran pokok ya. Nah, di sini. Nah, nanti apa yang ditanyakan gitu pesannya. Silakan. Mungkin kurang mengerti bla 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 ya, seperti itu. Nanti silakan kalian posting ke forum. Nah, ketika sudah masuk, nah contohnya di bawah. Nah, di sini ada satu besaran pokok diskusinya. Nanti kalian misalnya contoh Abdul ya, bisa lihat di situ chattingannya, forum diskusinya ya, chatnya gitu, seperti itu. Jadi kalian silahkan aktif di sini ya, di forum diskusi. Karena ketika kalian aktif di sini juga mungkin jadi pertimbangan oleh gurunya gitu untuk penambahan nilai seperti itu ya. Jadi silahkan. Jadi untuk kalian tidak usah capek-capek kalian japri ke gurunya atau di grup gitu ya, seperti itu. Oke, itu untuk yang forum diskusi. Saya back lagi.
Nah, di sini ada lembar kerja peserta didik. Nah, biasanya ketika diklik di sini ada soal atau tugas gitu ya. Nanti kalian bisa download gitu ya. Silakan download tugasnya. Nah, nanti kalian kerjakan ya. Kalau mungkin untuk fisika kerjakannya di buku ya. Nah, jadi silakan kalian kerjakan di buku. Nah, nanti ketika hasilnya kalian silakan foto. Nah, kiriminya di mana? Oke, saya back kembali lagi. Nah, untuk mengirimkan tugasnya, kalian pilih yang di sini, kumpulkan lembar kerja peserta didik. Nah, di sini kalian bisa ya tambah tugas. Ya, sorry, mungkin kalau kurang cepat saya back lagi. Terlalu cepat. Nah, di sini ya ketika diklik ya, kumpulkan lembar kerja peserta didik. Ya. Nah, di sini ada timingnya juga ya. Terus terakhir mengirimkannya ya sampai tanggal berapa nih? Oh, ini contohnya sampai 10 Agustus gitu ya. Itu gimana disetting oleh gurunya ya. Jadi ketika terlambat ya sudah akan tercatat terlambat, tapi tugas tetap masuk, mungkin tercatat terlambat ya. Nah, kalau grading status, nah di sini nilainya ya. Jadi nilainya berapa? Nanti yang akan dikasihkan guru akan muncul di sini. Seperti itu. Misalnya ya. Terus yang di bawah ada komentar ya. Jadi guru misalnya salah satu guru mengasih komentar tentang tugasnya ya, salah satu contoh untuk jawaban satu kurang tepat ya, harusnya seperti ini. Nah, itu bisa dimanfaatkan oleh guru dan siswa juga seperti itu ya. Oke, nah untuk memasukkan tugasnya, nah di sini ada tombol di bawah, ada tambahkan pengajuan tugas atau laporan. Oke, ketika kita klik, nah di sini ada pengiriman berkas. Silahkan ya kalian ya masukkan berkasnya di sini, gitu ya. Kalau tidak bisa di drag, kalian tinggal tambah di sini. Tambah file add ya. Kita tinggal diklik add. Nah, kita upload file. Silahkan telusuri filenya. Ya, seperti itu. Salah satu contoh. Oke. Contoh ya. Nah, nanti kalian silahkan cari saja ya ininya. Nah, kita open ya. Nanti silahkan kasih nama ya. Namanya misalnya tugas Abdul ya. Nanti yang ini hak cipta saja, biarin kan defaultnya saja. Nanti tinggal upload this file. Nah, nanti kan seperti ini ya, gitu ya. Nanti seperti ini ya. Nah, ini ya, jadi klik. Nah, ini tugas yang sudah diupload. Nah, ketika menguploadnya salah pak gitu ya, mau diganti gimana gitu ya. Nah, ini bisa dihapus. Nah, yang ini tinggal klik saja, hapus, oke, hilang seperti itu ya. Jadi ketika salah mengirimkan tugas, oh itu bukan ini gitu, ada update-annya gitu ya, tugasnya kurang lengkap yang sebelumnya, tinggal hapus saja seperti tadi, seperti itu ya. Ketika sudah, simpan perubahan seperti itu ya. Ini kebetulan saya nggak ada filenya ya, biarkan sajalah, batal saja, nanti biarkan Abdul yang mengirimkan tugasnya. Oke, nah sampai situ ya menu-menu untuk di LMS ya. Saya menemukan menggunakan laptop ya, menggunakan web browser gitu ya, jadi lebih leluasa gitu. Mungkin bagi kalian peserta didik ada yang menggunakan laptop, ada yang menggunakan handphone gitu ya. Di handphone juga kalian bisa menggunakan web browsernya ya, atau
browser gitu ya, mungkin banyak ya tipe-tipe browsernya di handphone kalian, itu bebas menggunakan apa saja. Nanti kalian tinggal ketik linknya ya. Nah di sini linknya itu harus diingat sama kalian, academic ya, pakai C gitu ya, bukan AK pakai K, tapi academic ya .smkn2-kng.sch.id. Nah nanti kalian tinggal login saja ya, loginnya itu menggunakan NIS kalian masing-masing ya, seperti itu. Untuk passwordnya nanti konfirmasi ke admin ya, seperti itu ya untuk di passwordnya. Nah seperti itu ya, sama ketika di handphone juga nanti akan muncul ya, untuk menu absensi ya, terus untuk mata di sini bahan belajarnya ya, muncul semua. Video juga sama tetap ya, jadi kalian bisa menggunakan browsernya yang di handphone ya, jadi nggak diwajibkan menggunakan laptop juga gitu ya. Jadi kalian bisa memanfaatkan handphone kalian juga gitu ya, tetapi emang lebih leluasannya, lebih enaknya itu menggunakan laptop atau komputer seperti itu ya. Untuk penggunaan kuota juga tidak terlalu besar ya untuk LMS ini ya gitu, jadi enak lah seperti itu untuk menggunakan LMS-nya gitu ya. Kalian juga bisa download ya aplikasi Moodle ya, atau contoh di sini Moodle APK. Nah di sini salah satu contoh. Nah saya klik. Nah jadi kalian bisa download yang ini ya, aplikasinya di handphone kalian kalau menggunakan smartphone-nya Android ya. Kalau pakainya Apple ya kalian tinggal cari aja di store-nya gitu ya, di App Store-nya gitu. Cari Moodle ya, yang ini lambangnya gitu, yang orange. Nah ini. Nah nanti kalian bisa install ya, aplikasinya gitu ya. Nah ini seperti ini ya. Nah ini aplikasi ya, Moodle-nya gitu ya. Jadi kalian bisa install, silakan. Tahapannya sama mungkin, tampilannya kalau di aplikasi di sini lebih simple gitu ya, jadi untuk tampilannya gitu ya, seperti itu. Mungkin nanti tutorial selanjutnya saya akan tampilkan yang untuk aplikasi di handphonenya seperti itu ya. Jadi silahkan kalian bebas mau menggunakan laptop ya, komputer, handphone gitu ya. Itu bisa gitu ya menggunakan LMS Moodle seperti itu ya. Mungkin itu penjelasan singkat tentang penggunaan aplikasi LMS ya, Moodle gitu ya, bagi kalian peserta didik ya. Bila mana kurang jelas, kalian bisa nanti bertanya ya, ke guru atau ke adminnya langsung ya, seperti itu ya. Oke, sekian tutorial dari saya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.